diceritain nggak sih maksudnya sekarang kondisinya Bang Reza sendiri seperti apa? Oh iya. Ya ini sebenarnya aku masih bingung dalam arti kata gini. Efek podcast cerita kemarin aku itu ternyata diterima banyak orang. Maksudnya jadi orang banyak tahu. Sebetulnya itu aku cerita di podcast ini hanya menceritakan apa yang aku alami selama ini yang memang belum pernah aku ceritakan di mana-mana. Karena buat aku kan itu satu rahasia keluarga, bisa dibilang aib secara positif, maksudnya rahasia keluarga. Nah, waktu podcast aku cerita dari awal ya, waktu podcast mau tayang aku sempat minta untuk tidak ditayangkan, tapi Kang Ferdi bilang bahwa ini adalah positif supaya orang juga tahu bahwa keadaan Reza sekarang seperti apa. Jujur, aku tidak menjual kesedihan. Kenapa tidak menjual kesedihan? Karena keadaan aku sekarang juga more better, walaupun belum kalau orang Jawa bilang tuh belum jejak gitu ya. Maksudnya sudah more better dibandingkan pada saat tahun yang kejadian 2010. Nah, buat aku cerita ini adalah untuk aku rilis karena masih banyak ternyata di luar sana yang menganggap aku ini anak orang kaya. Betul. Aku ini anak sultan. Jadi kalau janjian sama aku pengen ngajak tempat bagus, aku dipanggil ke stasiun TV atau acara, tempatnya harus bagus dan lain-lain. Nah itu buat aku akhirnya jadi satu beban tersendiri buat aku. Aku sampai minta maaf ke almarhumah mama, ya Allah mama maafin, aku cerita seperti ini bukan untuk men-share rahasia keluarga, tapi bahwa aku nggak mungkin lagi nih harus nutup-nutupin, ibaratnya datang ke tempat acara parkir jauh supaya pura-pura bahwa nggak kelihatan bahwa lagi naik taksi atau lagi apa. Jadi sekarang aku alhamdulillah jadi diriku sendiri. Aku bisa bebas kalaupun misalnya kelihatan lagi naik kereta atau lagi naik angkot, lagi naik gojek. Jadi bahwa bukan lagi saya lama bukannya orang kaya, bukan apa, malah nanti takutnya beritanya malah simpang siur atau kenapa dengan aku begini orang tahu keadaan aku. Tapi sekali lagi keadaan aku sekarang sudah alhamdulillah sehat, maksudnya masih bisa beli baju, masih bisa makan yang nggak terlalu mahal, tapi belum seperti ibaratnya yang kejadian seperti dulu gitu loh. Tapi sudah alhamdulillah bersyukur gitu sih. Artinya hikmahnya juga dengan ini bisa jadi diri sendiri tadi ya. Hikmahnya dari sini bisa pulang syuting. Misalnya kalau dapat bintang tamu bisa mau jaga taksi di luar, mau naik kereta, udah nggak perlu lagi takut. Karena buat aku dulu keluarga kita jangan sampai mas ketahuan kamu orang susah, kamu bukan untuk nggak mau jadi orang susah, tapi takut nanti beritanya aneh-aneh apa segala macam. Jadi buat aku hikmah terbesarnya adalah aku bisa jadi diri sendiri. Kalaupun misalnya banyak di luar sana teman-teman yang nggak mau berteman lagi sama aku karena aku bukan lagi anak orang kaya, ya nggak apa-apa. Tapi akhirnya aku juga banyak dapat teman yang baru, dan aku juga berterima kasih banyak sekali orang-orang yang sudah ngebantu aku, yang aku nggak bisa sebutin satu persatu ya. Dan aku insya Allah akan ingat selalu jasa mereka. Semoga Allah balas semua jasa mereka, ya mudah-mudahan kita bisa sukses sama-sama. Aku pengen bisa nyanyi lagi, bagaimanapun jalannya aku ikutin aja. Sekarang tawaran yang datang ke aku, selagi aku mampu, klien juga suka, aku tidak mengecewakan, ayo berapapun nominalnya, ayo kita ngobrol aja. Aku intinya lebih ke situ sekarang, dan aku lega, nggak harus yang Reza mau emang dibayar segini ya, dia lagi banyak duit. Kadang-kadang aku tampil di mana cuman dibayar honornya buat orang tersebut, karena mereka pikir lo kan nggak butuh duit Rez, aku juga mau ngomongnya nggak enak. Tapi kalau sekarang kan ada honornya, nggak aku duit. Tapi kalaupun nggak ada honornya juga it's okay. Intinya tidak ada yang berubah dari diriku. Kalaupun misalnya aku datang seperti biasa, Rez nyanyi di sini atau Rez acara ini Rez, ya honornya transfer atau nggak ada honor, bantuin gue, ayo aja. Tidak ada yang berubah dari diriku selama ini. Cuma bedanya aku nggak harus pura-pura punya mobil lagi ya. Oke. Kalau dari circle Mas Reza kan jelas tentu berbeda. Tetapi ada nggak sih maksudnya tertarik terkait tentang ibu, impactnya ada? Maksudnya biasa gengsi atau biaya hidupnya kan glamor sekali. Kalau dibilang gengsi sih karena itu udah kejadian hampir 12 tahun ya. Mungkin kalau pada tahun-tahun awal-awal tuh memang sulit banget buat kita, karena
mungkin kalau orang bilang Reza tidur baru dilewati tikus, saya aja tidur begini. Bukan itu poinnya, karena saya biasa dunia fantasi tiba-tiba berpindah ke sini. Kalau mungkin saya biasanya sederhana, buat saya karena segini, mungkin banyak yang lebih susah dari saya pada saat itu. Tapi karena perpindahan tadi dari yang dunia fantasi tiba-tiba harus mengalami, loh kok di sini, itu yang Strata jadi sosial ya. tekanan mental kanan kiri, takut ketemu orang, terus ya maaf ya harus terbiasa bahwa ini kok kamar mandinya begini. Jadi itu yang lama untuk dirubah. Biasakan Tapi diri kalau ya. sekarang, mungkin kalau kejadian pada saat itu saya di umur sekarang, saya lebih matang, mungkin saya juga mengatasinya lebih ini. Karena waktu itu saya baru pas lulus SMA, pas baru masuk kuliah, jadi yang biasa anak main dan lain-lain. Mas Reza mungkin kemarin kan sempat bilang dipinjamkan uang oleh Raffi Ahmad. Saya dibantu sama Raffi Iya, dan mungkin Yadi sekarang Sembako. sudah bisa dibalikan atau kemarin kan Mas Reza Ya di juga Sembako ketemu. sudah dikembalikan sama saya bertahun-tahun lalu. Alhamdulillah sekarang sudah jadi keluarga. Kalau Raffi, alhamdulillah tadi hari ini saya ketemu sama dia, ketemu lagi, kangen dia, senang, saya senang. Ya mudah-mudahan dia juga udah ikhlas. Mudah-mudahan kedepannya juga kita bisa silaturahmi terus. Nah, nanti juga mau ketemu lagi sama dia ya. Aku ikutin alurnya aja, yang jelas aku senang banget juga udah ketemu, maksudnya udah ngucapin terima kasih langsung, dan Raffi juga tadi senang, ayo bro bangkit lagi bro, apa segala macam, ayo itu. Nominalnya boleh di 5 juta. Oh, 5 juta Jadi untuk Sembako 5 juta, Raffi Ahmad 5 juta. Tapi di luar itu juga banyak sekali orang yang bantu, aku nggak bisa sebutin satu-satu. Tapi insya Allah aku selalu ingat kebaikan semuanya di hati aku, dan mudah-mudahan Allah balas. Mas Reza dengan tawanan-tawanan pekerjaan gitu, termasuk program-program acara Aku sekarang. ambil semua. Maksudnya apapun pekerjaan yang datang sama aku ambil. Semoga aku bisa amanah ngejalaninnya, yang tetap jadi diriku. Pokoknya intinya aku tidak mau dikasihani, tapi ketika itu pekerjaan baik, halal, berkah buat aku dan banyak orang, insya Allah aku ambil. Tapi sekarang mencukupi artinya gitu Mas Reza. Kalau dibilang mencukupi, tapi belum jejak lah. Aku juga masih tinggal di kos gitu ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa punya rumah, bisa umroh, bisa yang baik-baik lah semuanya. aset yang dijual berupa apa aja Mas? Semuanya. Oh, semuanya. Semua. Nah, berbicara tentang utang dengan Raffi dan Yadi Sembako itu 5 juta, ada bunganya atau seperti apa sih Mas? Di tengah malam aku telepon dia karena keadaan genting. Aku telepon dia di Sembako sama Raffi. Aku telepon, Pak Yadi langsung transfer. Kalau Raffi sempat nanya, bokap kemana, karena dia cukup tahu keadaan aku ya, maksudnya punya uang dan segala macam. Tapi akhirnya ditransfer. Aku senang banget hari ini ketemu sama Raffi. Jadi kejadiannya juga cepat, jadi aku nggak bisa jelasin. Tadi aku baru jelasin sama dia, dan dia senang semuanya. Dia bilang ayo bangkit lagi. Tapi sekarang masih bokap kan di Bandung, Bokap di Bandung, masih sudah nikah komunikasi lagi. nggak sih? Alhamdulillah keluarga semuanya baik. Doakan kita semoga bisa angkat derajat baik lagi. Aku harus pergi karena keluargaku ada datang hari ini. Ini gara-gara cerita ini keluargaku datang jadi semuanya. Semua jadinya ngumpul. Jadi maksudnya ya pro kontra adalah maksud dalam arti kata kenapa diceritain apa segala macam. Kan buat aku tidak membahas siapapun, aku hanya merilis supaya aku bisa jadi orang apa adanya. Kalaupun memang aku nggak punya, kalaupun aku punya, ya aku punya, tapi tidak ada yang berubah dari diri aku lah ibaratnya. Mungkin terakhir Mas, alasan minjem sama Raffi Ahmad dulu tuh karena gara-gara kontaknya cuma ada itu waktu itu. Oh, kontaknya cuma ada di Kontaknya cuma ada itu karena aku pakai handphone Asia yang kecil, yang Dragon Di tahun? yang merah 2010. Handphone merah Asia atau apa tuh yang gambar belakangnya naga warna kuning, handphone merah itu aku telepon. Itu cuma ada tersisa kontak Raffi, ya di Sembako ada beberapa teman lain, tapi teman lain gak kasih, jadi yang menolong aku, yang ngasih itu ya di Sembako sama Raffi malam itu.